Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini kita lagi ada di Batam, Kepulauan Riau. Ini lagi ada kegiatan SKD. Kebetulan ini ada satu orang alumni Polbit, benar ya? Alumni Polbit. Jadi buat motivasi nih buat teman-teman sekalian yang mau coba Polbit, Kementerian Perhubungan ataupun Polbit lain. Kita kulik sedikit-sedikit nih, kita tanya-tanya dengan Mas Andi Setiawan. Andi Setiawan. Asal mana, Di? Saya asal dari Lampung, Pak. Lampung. Tetangga gua dong. Lampung mana? Lampung dari Waikanan, saya, Pak. Oh, Waikanan. Orang tua saya Lampung tapi pesisir barat. Pesisir barat, saya. Krui. Gitu. Kemarin ngomong-ngomong Polbitnya di mana kemarin? Saya kemarin tesnya di Palembang, Pak. Di BP2TD Mariana. BP2TD. Oh, yang bukan yang di ASDP itu? ASDP benar, Pak. ASDP kan? Sekarang ASDP namanya Poltek Trans. Poltek Trans. Tesnya di Poltek Trans tapi milihnya STIP. Milihnya STIP, Pak. Jurusan apa? Jurusan Nautika, Pak. Oh, Nautika. Sempat belayar dong kemarin? Belum, Pak. Lulus langsung penempatan saya. Enggak, maksudnya perala. Oh, perala benar, Pak. Perala. Enggak, gini, ini teman-teman ya, kadang-kadang yang sering nanya nih di channel saya itu, emang Polbit itu layar nggak, Pak, katanya gitu. Nah, terus kita bilangin ya, yang namanya pendidikan kepelautan, pendidikan pelayaran itu ya ada berlayarnya, gitu, ada prakteknya, ya kan. Nanti setelah dia lulus, kembali ke kebijakan dari instansi masing-masing, diizinin nggak apa untuk berlayar, untuk apa namanya, apa Met kalau itu tuh peningkatan kompetensi ya, peningkatan kompetensi, izin berlayar gitu. Kalau di KSOP diizinin nggak? Tapi ntar dulu nih, sebelum nanya KSOP nih, berarti sekarang penempatannya di mana? Saya penempatan di KSOP khusus Batam, Pak. KSP khusus Batam. Berarti kamu lulusan tahun 2022, Pak. Nah, 2022, sekarang 2023. Nih teman-teman masih fresh banget nih cerita-ceritanya nanti buat motivasi. Berarti dulu SKD juga ya? Dulu SKD juga, Pak. SKD dulu. Kalau kita nggak ada SKD, Met ya? Gua nggak ada SKD. Lu kan itu nggak ada kan? Gua CAT doang. CAT kan? Gua masih manual waktu itu. Gitu. Ya. Nih teman-teman sekalian nih buat tips-tips ini buat anak-anak Polbit. Nih khusus yang SKD nih, kira-kira apa nih? Pengalaman si Andi. Pak. Untuk SKD saya belajar memang dari SMA, Pak. Udah nyiapin jauh-jauh hari, latihan soal. Kemudian untuk sebelum hari H, itu saya melakukan refreshing, Pak, agar otak lebih fresh, Pak. Refreshingnya ngapain? Mungkin jalan-jalan gitu, Pak. Jalan di alam, pantai. Oh gitu. Jadi nggak malah nggak belajar sebelum hari H, enggak, Pak, saya, Pak. nggak belajar Sebelum hari H. biar nggak stres gitu ya. Biar nggak stres, benar, Pak. Oh, dia malah jalan-jalan. Terus apa lagi kira-kira? Untuk kesulitan SKD, Pak, itu emang ini, Pak, standar untuk kita lulusan SMA. Oh gitu. Soal-soalnya? Soal-soalnya Susah nggak sih? untuk soal-soalnya nggak terlalu susah, Pak. Itu kan kalau kita udah anak SMA ya, soal SMA gitu. Apa aja ininya, kriteria, maksudnya contoh-contohnya lah gitu. Itu kan pengetahuan umum gitu ya. Terus? Pengetahuan umum, tes wawasan kebangsaan, Kebangsaan. dan karakteristik pribadi, Pak. Karakteristik pribadi. Lu dinilai stres nggak gitu. Berarti lu dinilai cocok nggak gitu ya. Ya terus, kalau paling kalau dulu mah waktu masih manual itu matematika, fisika, bahasa Inggris gitu ya. Itu kami di tahap selanjutnya, Pak, masuk ke tes pengetahuan akademik, Pak. Oh, pengetahuan akademik. Ya gitu. Jadi ada soal-soal begitu. Kalau ini mah wawasan kebangsaan kayak kewarganegaraan gitu. Ya, paling ya, Met ya? Iya. Kewiraan lah. Lu masih dapat kewiraan nggak, Fik? Kira. Mata kuliah kewiraan gitu. Enggak. Nggak ada. Gitu. Aduh, ada kewiraan nggak? Nggak ada, saya, Pak. Nggak ada. Kalau zaman dulu mah masih SD SMP itu ada P4. Nggak, zaman saya. Ya Pancasila itu P4, itu penataran P4 zaman dulu tuh masih orde baru.
PKN, Pak. PKN. Iya. Pendidikan Kewarganegaraan. Dulu PMP gue masih PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Nah terus apa lagi nih? Setelah tes SKD, saya kemarin tes psikotes Pak. Oh, enggak persiapan nih SKD dulu nih. Oh, persiapan SKD Ya, Pak. persiapan SKD nih. Itu tadi Pak, saya persiapin latihan-latihan soal sebelum lulus SMA. Kemudian seminggu sebelum itu belajar sedikit-sedikit Pak, butuh mengingat lagi kembali pelajaran-pelajaran SKD. Kemudian sebelum hari H, 1 atau 2 hari sebelum H, itu saya refreshing tadi Pak. Oh, refreshing. Refreshing. Nanti sebelum lanjut nih, gue disclaimer dulu nih. Udah ditawarin kopi nggak mau. Ntar penonton bilang kok ngopi sendirian gitu. Nah berarti, nah ini nih yang sering kita ketemuin ya di lapangan nih. Udah berapa kali kita sebagai panitia itu ada yang telat. Nah telat datang. Terus ini alhamdulillah nih di Batam ini kan cuma 1 UPT nih. Kalau di Jakarta kan ada 2 ya, Met ya? Ada 2 tuh. Ada yang tesnya di BKN pusat, larinya ke Kanrek 5. Ada yang Kanrek 5 larinya ke BKN pusat. Nih, kayak gitu-gitu tuh. Nah, terus kemarin tuh sama si Rahmat juga nanyain yang sering kendala tuh kepada saat kita ngasih pin itu tuh mukanya nggak matching, nggak kebaca. Nah, lu kan dari Lampung, tesnya di Palembang. Berarti dulu nginep atau gimana? Saya nginep Pak, di tempat kakek Pak. Nah ini yang bener ini. Jangan kayak kemarin. Rumahnya beda pulau. Iya. Datangnya pada hari H. Datangnya hari H lagi. Mending kalau kapalnya on time ya kan. Kalau Kan nggak bisa diprediksi, Pak. kalau kapalnya pecah ban di tengah laut gimana? Iya, cuaca nggak bisa diprediksi itu. Tuh ada yang telat kemarin, 2 orang. Nggak bisa, soalnya ini teman-teman sekalian ya, ini pernyataan ini. Tes SKD itu ada waktunya untuk ngambil PIN. Ngambil PIN itu ada batasan waktu. Dari mulai dia dibuka sampai dia dinyatakan ditutup. Karena kita sudah sesuai SOP-nya. Kalau dia molor nggak bisa. Nah, kenapa? Nanti kena komplain, ya kan? Jadi kita harus sesuai dengan SOP. Kalau misalnya di SOP kita tentukan kayak tadi, kita mulai jam 6:30, ya kan? 6:30 tuh udah mulai registrasi, ya, udah mulai registrasi. Jadi 6:30 udah dimulai. Nah, terus tadi mulai tesnya itu jam 8. Nah, di SOP-nya itu adalah 5 menit, ya. 5 menit sebelum mulai ujian itu, tapi posisi kan udah di dalam semua. Nah itu udah kekunci, udah nggak bisa lagi, ya, udah nggak bisa lagi pinnya itu deh. Jadi kalau teman-teman datangnya mepet misalnya kurang jam 8 kurang 2 menit atau 8 pas udah nggak bisa, gitu loh. Nah ini kayak si Andi udah bener nih, jadi nginep di dekat lokasi SKD. Mau minat di pos satpamnya juga boleh. Yang penting nggak telat. Nah, terus apa lagi di kira-kira buat SKD nih? Berarti lu ikut bimbel dong? Enggak? Kalau kemarin saya diajarin dari kakak Pak. Oh, kakak udah lulus duluan. Kalau kakak dia ini Pak, tentara Pak. Jadi tentara. tes soal-soal yang seperti itu Pak diajarkan oleh kakak Pak. Oh, udah pengalaman sih ya. Udah pernah ngalamin lah gitu. Contoh-contohnya seperti apa? Ya sebenarnya sih nggak ada larangan buat teman-teman saya tuh mau tes apa istilahnya tuh latihan soal. Gitu, buat latihan soal terus nah itu terus kira-kira apa lagi nih buat SKD nih? Jangan bawa yang macam-macam. Jangan bawa macam-macam, benar itu Pak. Gue pernah ngalamin ya Met ya, kita nemuin bawanya jimat. Ya Allah alam sih itu jimat bener atau enggak, pokoknya ada buntelan, ada tulisan-tulisan Arab gitu, kemudian diikat-ikat, terus saya bilang, kita tanya, ini apaan? Ini dari bapak saya katanya gitu. Ya sebenarnya sih kalau didoain nggak usah pakai begitu, itu didoain aja. Itu buat teman-teman sekalian. Terus yang penting kalau di SKD kita pertama belajar Pak, yang kedua berdoa, jangan lupa. ya, terus fokus ya. Fokus. Ya, jangan blank lagi. Karena
itu kan ada persyaratan ini ya, apa namanya, pass and fail-nya kan. Sama. Tapi fast SKD belum tentu lulus kan? Sama. Karena ada rankingan lagi, di ranking lagi, nanti diambil ranking-rankingnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang mau ikut SKD nih, yang sudah lulus. Nah, sumbernya yang sudah lulus, kita ambil contoh. Kalau kemarin kita wawancara orang yang baru keluar dari ruang SKD, hasil pengumumannya belum tentu dia lulus gitu. Kalau ini udah pernah ngalamin langsung tuh tips-tipsnya buat teman-teman yang akan ikut ujian SKD di UPTBKN manapun. Saya rasa berlaku untuk umum ya. Berlaku. Itu kan hanya general saja persiapan. Kemudian nih teman-teman ya, yang dibawa pada saat SKD itu KTP asli, kemudian atau KK asli, ya. Kemudian apa namanya? Kartu peserta. Nah, terus pulpen buat tanda tangan, pensilnya pensil HB, ya, jangan yang 2B. Lu angkatan berapa lu? 56. Nah, 56, 61 gitu. Sebenarnya push up dulu lah gitu ya. Nah, itu buat teman-teman yang mau ikut SKD gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya dia udah jadi informasi. Kita lanjut. Ini bocah disuruh push up nih tadi. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hier, lu sini lu. Oh, masuk sini. Gua mau ngobrol. Enggak sini deh. Sini. Lu duduk situ aja. Jadi pemanis lah. Walaupun ngelihatnya pahit gitu. Selamat pagi guys. Idi, belum mulai. David Rick Ngurai. Nah. Dan Udah, matiin, Pak. Matiin. Ganti topik.